Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum kita hari ini dengan studi docking. Studi docking ini akan berlangsung dalam 2 pertemuan. Yang pertama validasi metode docking, kemudian pertemuan kedua adalah docking senyawa uji. Untuk melakukan yang pertama berarti kita harus validasi metode docking dulu. Untuk memvalidasi metode docking, kita lakukan dengan cara mendockingkan kembali ligand alami pada targetnya. Tapi sebelum melakukan validasi docking dan studi docking senyawa ujinya, tentu saja kita harus punya targetnya. Nah, karena kita ingin melanjutkan studi docking ini sebagai kelanjutan dari studi HKSA sebelumnya, maka untuk dockingnya targetnya itu apa sih? Target proteinnya itu apa? Kita harus lihat dulu ke jurnal yang kita gunakan. Misalkan ini, saya punya jurnalnya seperti ini. Nah, hubungan kuantitatif struktur aktivitas penambatan molekul benzamida sebagai inhibitor allosterik mitogen enhance kinase. Ini jelas ya. Jadi targetnya jelas. Makasih ini adalah jurnalnya Pak Arba gitu ya, Muhammad Arba. Terima kasih kami gunakan. Nah, ini targetnya jelas. Mitogen enhance kinase. Tapi untuk targetnya sudah jelas seperti ini, kita bisa langsung cari di PDB-nya. Di PDB-nya kita bisa ketikkan mitogen enhance biasa human mitogen enhance kinase. Nanti kita akan dapatkan beberapa target yang mungkin akan kita gunakan. Tapi bagaimana bila ternyata dalam studi, maksudnya dalam HKSA, jurnal HKSA yang kita gunakan itu tidak mencantumkan jelas, jadi si ujinya dari mana kita nggak tahu. Misalkan kayak gini, SARS tadi derivat sebagai potensial anti-cancer agent, sebagai agen anti kanker. Nah, misalkan ini adalah uji in vitronya sebagai anti kanker, jadi data di training setnya itu di hasil pengujian terhadap sebagai anti kanker, tapi tidak spesifik menyebutkan targetnya apa. Anti kankernya itu sebagai anti apa? Sebagai inhibitor enzim apa atau sebagai antagonis atau agonis reseptor apa? Di sini tidak ada keterangan. Anti cancer aja. Dan disebutkan anti cancer, ini terlalu umum. Maka studi docking berikutnya kalau untuk kasus yang seperti ini, dockingnya itu harusnya adalah docking untuk menentukan mekanisme kerja. Jadi melakukan dockingnya kita mencari beberapa target yang mungkin digunakan untuk sebagai target kerja dari agen anti kanker itu apa saja, misalkan kinase, yang lain apa, A2A dan lain sebagainya. Nah, dari semua target itu, dari target yang mungkin itu masing-masing didockingkan dulu. Nah, kemudian dari situ kita bisa memperkirakan jadi mekanisme kerjanya sebagai anti kanker di sini, dia mekanisme kerja spesifik pada level molekulnya, targetnya apa, bisa kita tentukan. Tapi ya tentu saja kita harus mencoba banyak target. Gitu. Ya. Nah ini memang yang kayak gini harusnya tuh mencari banyak target. Jadi mungkin jadi studi lanjutan dockingnya adalah penentuan mekanisme kerja. Jadi studi dockingnya lebih panjang gitu ya, lebih lama lagi. Beda dengan misalkan kasus yang ini, dia sudah jelas menyebutkan targetnya sudah ada. Jadi dia sebagai inhibitor allosteric MAC. Itu. Nah, kalau yang kayak gini atau misalkan ada studi kisar data in vitro dari training setnya itu hanya menyatakan sebagai antibakteri. Itu juga sama seperti ini, anti cancer, tidak jelas mana target spesifiknya, maka docking kita dilakukan dengan menentukan menentukan mekanisme kerja terlebih dahulu. Kalau ini kan mekanisme kerjanya sudah jelas, dia menginhibisi pada posisi allosterik dari MAC1. Nah,
Oke, kita lanjut. Nah, nanti silahkan Anda teliti lagi di jurnal Anda, jurnal referensi Anda yang sebelumnya, di situ target kerjanya disebutkan jelas atau tidak. Gitu ya. Kalau sudah disebutkan jelas, misalkan seperti ini, Mac, misalkan. Nah, kita tinggal cari di PDB-nya, bisa seperti tadi, kita cari. Atau kita coba langsung klik, kita bisa cari dengan Human Mac. Oke. Nah, Human Mac ini akan muncul ketika kita mencari dengan satu kata kunci di PDB, maka akan muncul banyak pilihan IDP-DB. Misalkan ini saya nulisnya Human Mac. Nah, ini ada 2Y 4I 3D V3, kemudian dan seterusnya 3W 1G. Nah, yang mana yang harus Anda pilih? Apakah selalu yang posisi teratas? Ternyata tidak. Yang kita cari adalah yang ada kriterianya untuk menentukan mana sih protein target yang harus kita pilih. Nah, untuk menentukan protein target yang kita pilihnya, yang pertama, usahakan pertama cek bahwa dia benar-benar protein yang kita inginkan. Cek proteinnya dulu. Bahwa itu kita maunya protein mitogen enhance kinase 1 misalkan, protein mitogen enhance kinase. Di sini di jurnal sebenarnya tidak disebutkan tipe berapa, tapi kita bisa cari misalkan MEK1. Nah, ini maka yang MEK1 ini bisa kita jelas lihat di sini adalah MEK1 berikatan dengan ini PF ini. Ya, ini berarti calon. Kalau yang ini saya rasa tidak bisa kita gunakan. Nah, pertama itu, jadi ini mungkin. Nah, ini human max kinase kompleks dengan ini juga mungkin. Yang kedua, dan yang ketiga, ini bukan ya. Kemudian ini mitogen aktivatus kinase 1, ya ini juga mungkin. Kemudian, jadi kita cari tandai dulu protein-protein yang mungkin. Kristal MEK1 berikatan dengan ini juga mungkin. Kemudian 3SLS kristal structure MEK1 kinase ini juga mungkin. Kemudian structure kristal of BRS DOF ini bukan. Ini MEK1 kompleks dengan ini. Oke, ini juga mungkin. Ini mitogen activated kinase 1 MEK1 kompleks dengan ini juga mungkin. Ini tidak ya. Tidak mungkin, bukan proteinnya. Nah, setelah kita menandai bahwa itu adalah protein yang benar, protein artinya protein yang kita cari. Tadi kita udah tandai struktur IDP-DB-nya yang mana saja. Nah, setelah itu pilih syarat kedua yang harus kita lihat adalah metode yang digunakannya. Metode dan resolusinya harus baik. Jadi metodenya usahakan adalah pilihan utamanya adalah metodenya adalah difraksi sinar X, dan ini nilai resolusinya ya 2,3 Armstrong. Jadi usahakan metodenya adalah menggunakan difraksi sinar X dengan usahakan resolusinya kurang dari 2 Armstrong. Tapi kalau tidak ada, ya cari yang terbaik dan syarat-syarat yang lain terpenuhi. Gitu. Nah, ini kita simpan dulu. Jadi 3D ini mungkin ya, mungkin kita gunakan karena ini sifat, tapi resolusinya kurang baik 2,3. Kemudian yang lain ini juga sinar X, difraksi sinar X, tapi 2,7 lebih besar. Nah, kemudian ini difraksi sinar X 2,7 juga, difraksi sinar X 2,8, difraksi sinar X 2,3. Ya. Ini difraksi sinar X 2,7. Ya. Dari yang kita tandai hampir semuanya metodenya difraksi sinar X, tapi resolusinya memang di atas 2. Mungkin memang nggak ada lagi yang di bawah 2. Jadi nggak apa-apa. Tapi ada syarat berikutnya adalah organismenya cari yang Homo sapien atau dari manusia ya. Kemudian setelah oke, metodenya oke,
kemudian sumbernya atau organismenya benar, Homo sapien. Berikutnya yang harus kita cek lagi adalah ligannya. Jadi dia memiliki ligan alami yang mekanisme kerjanya sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya mekanisme kerjanya sesuai dengan kita inginkan, target protein kita kan udah jelas mekanisme kerjanya bagaimana? Inhibisi atau sebagai inhibitor si molekul ligan alaminya. Berarti kita harus cari yang dia berikatan dengan ligan alami yang sifatnya menginhibisi dari MEK tersebut. Kita cek coba yang pertama ini. Dia MEK1 berikatan dengan PF04. Nah, ini PF04 sekian ini apakah dia inhibitor atau bukan? Cek. Nah, ini bisa diceknya di literaturnya. And can current kinase inhibitor utilize to synthesis novel 2. Nah, jadi ini benar ya, berarti si ligan alaminya dia ada ligan alaminya. Ligan alaminya dia berfungsi sebagai apa namanya? Inhibitor. Berarti ini saya rasa ini memenuhi syarat si protein target yang ini 3D V3. Walaupun tadi resolusinya hanya 2,3 Armstrong. Nggak apa-apa, tapi dibandingkan yang lain kan lebih besar ya nilai sebenarnya resolusinya berarti lebih tinggi gitu ya. Resolusi lebih tinggi itu ditandai dengan jarak antar atomnya itu lebih dekat ya. Ini berarti resolusinya paling tinggi ini. Kemudian difraksi sinar X dari Homo sapien berikatan dengan inhibitor. Betul. Nah, inhibitornya apa? Kita bisa lihat dari small molecule. Nah, small molecule berarti IDP-DP-nya adalah ini, kodenya MEK. Ini nama senyawanya. Nama lengkap senyawanya seperti ini. Ini ada kode incinya juga, inci kayaknya. Nah, strukturnya seperti ini ternyata ligan alaminya. Nah, kemudian kita download. Oke. Download file, cari yang PDB format. Oke, itu kita berarti sudah punya protein target. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke kan berarti pertemuan pertama kita akan membahas tentang validasi metode docking. Nah, untuk validasi metode docking, sebelum kita melakukan validasi metode docking, saya minta kita siapkan dulu satu folder. Jadi satu folder kerja. Kita bisa bikin folder. Misalkan saya beri nama docking saya, itu satu folder. Nah, nanti semua hasil pekerjaan itu akan disimpan di satu folder ini. Usahakan bikin foldernya jangan pakai spasi ya. Jangan pakai spasi. Nah, tadi protein yang sudah saya download, saya masukkan ke situ. Ini. Saya cut saja ke situ. Docking saya mana? Nah, ini. Paste. Oke. Ini sudah ada di sini. Nah, berikutnya tinggal ada lagi yang harus kita masukkan.